Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Putri Ramadhani MY dengan NIM 09105801250003 dari Prodi Teknologi Pendidikan semester 2. Baik, kali ini saya akan membahas prinsip-prinsip korupsi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syam Hermansyah SPDI MPD. Dilakukan dalam kaitan dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulau Gebang, Jakarta Timur. Komisi Pemberantasan Korupsi menjerat 5 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Jakarta Utara. Kejaksaan Agung menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait tata kelola komoditi emas sebanyak 109 ton PT Antam. Bantah dugaan praktik pengoplosan Pertalite menjadi pertama. Nah, setelah melihat banyaknya kasus korupsi di negara kita, ada beberapa prinsip penerapan yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi. Yang pertama yaitu akuntabilitas. Artinya, semua yang kita lakukan harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, kalau kita bikin laporan kegiatan, kita harus jujur dan sesuai fakta. Kedua, transparansi. Ini tentang keterbukaan. Jadi, semua proses itu harus jelas dan gak ditutupi supaya bisa diawasi. Ketiga, kewajaran. Intinya, jangan berlebihan. Contohnya, jangan sampai anggaran dibesar-besarkan atau menerima sesuatu yang gak wajar. Keempat, kebijakan. Ini adalah aturan-aturan yang dibuat untuk mencegah korupsi. Jadi, kita harus paham aturan yang ada. Dan yang kelima adalah kontrol kebijakan. Artinya kebijakan itu harus diawasi. Kita juga harus bisa ikut berperan dengan memberi masukan atau mengkritisi kalau ada yang nggak sesuai. Selanjutnya kita bahas nilai-nilai anti korupsi. Yang pertama, kejujuran. Ini yang paling dasar. Jangan bohong, jangan nyontek, dan jangan plagiarisme. Kedua, kepedulian. Kita harus peduli sama lingkungan sekitar, gak cuma mikirin diri sendiri. Ketiga, kemandirian. Biasakan mengerjakan sesuatu sendiri tanpa bergantung terus ke orang lain. Keempat, kedisiplinan. Mulai dari hal kecil, kayak datang tepat waktu atau ngumpulin tugas sesuai deadline. Kelima, tanggung jawab. Kalian punya tugas, ya diselesaikan dengan baik dan siap menerima konsekuensinya. Keenam, kerja keras. Nggak ada yang instan, semua butuh usaha. Ketujuh, sederhana. Hidup nggak perlu berlebihan. Justru gaya hidup berlebihan bisa jadi salah satu penyebab korupsi. Kedelapan, keberanian. Berani berkata jujur, berani nolak hal yang salah, dan berani membela kebenaran. Dan terakhir, keadilan. Bersikap adil, nggak memihak, dan bisa mengambil keputusan dengan bijak. Jadi intinya, pendidikan anti korupsi ini penting buat membentuk kita jadi pribadi yang jujur dan berintegritas. Semoga setelah ini kita bisa mulai dari hal kecil dulu ya, dari diri sendiri. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kerja bakti menyusun neraka, kita miliki bahan bakarnya. Perihal waktu tunggu datangnya, O2 dijual oleh negara. Oh terima kasih kan usahanya.